Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 20.30 ya, ada dua data high impact. Yang pertama ada Core PCE Price Index dan Employment Cost Index. Kalau kita lihat dari data Core PCE Price Index, dari previous 0,1%, prediksinya forecastnya naik 0,2%. Kalau hasil aktualnya di atas daripada forecast atau sama sesuai dengan forecast, maka di sini bisa menunjukkan aktivitas bullish untuk indeks dolar. Tapi sebaliknya kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka di sini dapat melemahkan indeks dolar. Yang kedua adalah Employment Cost Index. Ini juga sama, angkanya ada kenaikan ya, dari previous 0,8%, forecastnya 0,9%. Alhasil kalau hasil aktualnya lebih besar daripada forecast, maka indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Dan tentunya sekali lagi perlu saya ingatkan, ketika Anda trading di XAU-USD ya, itu tidak semata-mata Anda bisa lihat ketika indeks dolarnya menguat, XAU-USD pasti akan terjadi penurunan. Kadang tidak seperti itu, karena XAU-USD ini dipengaruhi banyak faktor, yaitu salah satunya aksi safe haven ataupun aksi profit taking dari kondisi sentimen pasar melihat dari berbagai macam kondisi ya. Itu pasti akan dikaitkan dengan perencanaan si Jeremy Powell ke depannya, seperti itu. Contoh, di tahun ini si Jeremy Powell bakal akan memangkas 2 kali ya. Itu kalau informasi yang terakhir, bukan yang kemarin ya. Terakhir di akhir tahun dia menyampaikan akan memangkas 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga. Dan itu kalau terjadi ya, maka XAU-USD masih cukup kuat bullish. Dan apa hubungannya dengan Core PCE Price Index? Ketika kondisi prediksi data tersebut mendorong inflasi lebih kuat ya, atau inflasi lebih tinggi dengan apa yang dia sampaikan kemarin, dia lebih melihat daripada data-data yang akan rilis dan perkembangan tingkat inflasi. Ya tentunya kan ini berlawanan, dan di situ kalau reaksi pasar melihat kondisi ekonomi yang memang saat ini masih belum cukup bagus. Yang kedua, kondisi juga masalah geopolitik atau perang dagang, maka XAU-USD masih jadikan safe haven. Makanya kenapa posisi kemarin indeks dolar naik, XAU-USD ikut juga naik. Dan apakah malam ini akan terjadi? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau saran saya, tunggu ketika rilis data, kita lihat contoh indeks dolarnya malam ini naik nih. Ya, tunggu beberapa menit ke depan, jangan keburu-buru entry. Lihat dulu kondisinya beberapa menit ataupun beberapa jam ke depan. Kalau memang kondisinya betul-betul kembali lagi ke arah teknikal yang benar, maka disitulah arah akan menunjukkan potensi yang sesuai dengan targetnya. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market indeks dolar. Oke, untuk posisi indeks dolar saat ini ya, dengan kita melihat kondisi market memang masih konsolidasi sejauh ini, meskipun kalau kita lihat di mana posisi hari kemarin berhasil menutup daripada open gap up sebelumnya dan berhasil breakout daripada 108.107, dan di sini ada penolakan di area fair value gap, ada candle impulsive bullish. Saya rasa memang secara keseluruhan indeks dolar sedang dalam posisi tekanan bullish atau momentum bullish yang cukup kuat di dalam area konsolidasi. Artinya akan mencoba menguji dari titik area high ya yang terbentuk, yaitu di posisi 108.51. Itu akan menjadikan target kenaikan hari ini. Alhasil kalau kita lihat nantinya hasil aktualnya sesuai dengan prediksi, maka secara teknikal juga searah. Maka indeks dolar diprediksi juga akan menunjukkan aktivitas bullish menuju 108.51. Minimal sampai situ dulu. Oke, adapun kalau hari ini akan menunjukkan kegagalan, contoh ini kan area previous daily high 108.29 ya. Sejauh ini masih terjadi sweep liquidity dan ini candle masih sedang berjalan, dan ini pukul 15.00 sampai 19.00
hati-hati ya, kalau posisi ini hanya sebatas sweep liquidity seperti ini kan belum berhasil breakout secara keseluruhan. Memang dorongan momentum bullish dari ketika penutupan gap up sebelumnya ini saya rasa sudah cukup tinggi ya. Memang kita memiliki target di 108.51, cuman hati-hati area previous daily high. Kalau ini terjadi sweep liquidity candle seperti ini, ada potensi dia menunjukkan potensi pelemahan. Jadi masih ya inilah ketika market memang dalam kondisi konsolidasi ya, beberapa hal baik dia mau bullish mau bearish ini sangat memungkinkan, mau ambil sisi atas ambil sisi bawah itu sangat memungkinkan. Dan kalau kita update dari batas breakoutnya adalah di area 108.04, emang berdekatan seperti ini sebelumnya, dan ini yang kita update yang terbaru. Ini kalau break maka dia akan menguji sisi bawah kembali, artinya masih ada peluang untuk indeks dolar melemah karena posisinya ini sedang dalam konsolidasi. Artinya ya sebenarnya kalau market dalam kondisi konsolidasi di semuanya ya harusnya memang wait and see. Oke, tapi seperti apa dampaknya terhadap XAU/USD? Apakah berpengaruh atau hari ini ada pergerakan sama sekali? Langsung aja kita bahas untuk market XAU/USD. Oke, untuk market XAU/USD ya di time frame 4 jam, saya rasa untuk planningnya hari ini masih sama ya, belum ada perubahan yang signifikan. Artinya saya akan standby di area zona pantau yang sudah saya tandain di sini, baik di level 2785 ya, 0.75 sampai dengan 2776.39. Karena secara keseluruhan untuk pergerakan saat ini masih dalam area konsolidasi. Jadi belum ada area yang menunjukkan dia breakout di sisi atas atau dia breakout di sisi bawah. Jadi kalau kita tarik seperti ini adalah area konsolidasi. Jadi sejauh ini pergerakan XAU/USD kalau kita lihat secara range pergerakan sampai dengan sore hari ini itu sangat kecil ya, 9.59 dolar per troy ounce. Jadi marketnya hanya bolak-balik dari sisi bawah, sisi atas. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan pasca terjadinya impulsif bullish yang sangat kuat. Tapi catatan saya adalah secara keseluruhan saya melihat momentum bullish masih cukup signifikan sejauh ini ya. Dengan posisi tadi pagi sudah saya sampaikan beberapa area, contoh candle daily ataupun candle weekly yang harus dipantau juga. Apakah hari ini atau posisi hari Jumat penutupan candle weekly ada perubahan atau tidaknya, itu yang harus kita lihat. Tapi secara keseluruhan sekali lagi pergerakan XAU/USD masih dalam posisi tekanan bullish yang sangat signifikan, dan kita lihat sejauh ini marketnya memang sedang dalam kondisi konsolidasi. Jadi sekali lagi kalau dia breakout ya di bawah 2790 ya, 0.82 di bawah ini ya, memungkinkan area yang kita targetkan menjadikan zona pantau bisa jadikan acuan ke posisi tersebut. Semoga aja terkonfirmasi dan ada momentum ya, baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar. Dan posisinya kalau dia breakout di atas daripada high beberapa jam yang lalu ya, di atas 2800.73, dia break di sini, saya rasa dia akan bergerak bullish yang cukup signifikan. Targetnya sampai berapa? Kita bisa coba tarik ya sebentar. Kalau kita melihat kondisi ini, saya coba tarik dari weekly aja ya terakhir, untuk kita tahu target terakhirnya ini apakah sangat memungkinkan. Ya, make sense. Saya rasa target weekly ini bisa dijadikan target untuk terakhir hari ini ya. Jadi saya masukkan dulu, kita lihat di time frame 4 jam. Ya, paling terdekat adalah 2806.27 ya, di area tersebut. Tapi kalau untuk ekspektasi kita apakah dia betul-betul nantinya bullish sampai 2826.85 ya, masih sangat memungkinkan ya. Jadi kalau kita lihat sejauh ini adalah target untuk hari ini ya. Semoga aja ada peluang menuju ke level tersebut. Oke, seperti ini ya yang bisa saya sampaikan dari analisa sore hari ini.
Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam pasti sama, tidak ada perubahan. Anda bisa lihat ya marketnya sedang terjadi konsolidasi ya. Di sini Anda bisa lihat ya, candle bearish, bullish engulfing, impulsif, kemudian pin bar, dan sekarang sedang dalam coba menekan ke atas ya. Ini posisinya. Jadi market memang hanya bergerak kurang lebih nggak sampai $10 per troy ounce, naik turun di wilayah terbatas. Dan saya wait and see keputusan yang baik ya, selain daripada Anda bisa entry di sisi bawah, contoh ya, ini resisten ya, ini support ya, buy di support, sell di resisten dengan jangka area kurang lebih 9 poin sekian dolar per troy ounce ya. Anda bisa atur di sini. Adapun kalau memang tidak menginginkan hal tersebut ya, Anda bisa wait and see, menunggu apakah batas breakout dari sisi 2873 ini berhasil di break. Kalau ini di break, insya Allah dia akan menuju target ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau dia breakout di bawah berapa tadi, 2790.82, saya rasa bisa memasuki zona pantau yang berkisaran 2785.75 sampai dengan 2776.39. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya Anda bisa sesuaikan ya dengan analisa Anda. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.